Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fauzan dari kelas 3B Ilmu Komunikasi dengan NIM 2401030135 dengan matkul Komunikasi Massa, mata kuliah Komunikasi Massa. Baik, saya di sini ingin menjelaskan tentang teori ataupun konsep-konsep materi komunikasi massa. Masih banyak orang-orang yang tidak ketahui tentang komunikasi massa. Apa sih komunikasi massa? Komunikasi massa itu kayak proses penyampaian pesan ke banyak orang melalui media seperti TV, radio, koran, majalah, dan juga internet. Kalau dari John R. Bittner, komunikasi massa itu pesan yang dikirim ke banyak orang melalui medianya. Sebaliknya, kalau kata George Gardner, terjadi karena ada teknologi dan lembaga yang membantu membuat serta menyebarkan pesan. Nah, kalau ciri-ciri dari komunikasi massa itu ada 4. Yang pertama, tidak langsung, satu arah, bersifat publik, dikelola lembaga, ya seperti itu. Nah, secara tidak langsung komunikator dan audiens saling bertatap muka, seperti ngobrol. Kalau yang kedua itu satu arah, pesan disampaikan tanpa respon langsung seperti lewat media. Yang ketiga bersifat publik, bisa diakses banyak orang. Yang keempat dikelola lembaga seperti stasiun TV atau redaksi koran. Contohnya itu kayak acara berita di TV disiarkan untuk jutaan penonton tanpa tahu siapa yang menonton, seperti itu. Nah, apa sih fungsi dari komunikasi massa? Yang pertama itu memberikan informasi. Bahwasannya masyarakat harus tahu peristiwa yang terjadi saat ini, ya seperti itu. Yang kedua, mendidik, memberikan pengetahuan dan juga nilai. Yang ketiga, menghibur, membuat para penonton merasa senang dan juga terhibur, happy gitu. Yang keempat, mengawasi atau kontrol, mengobrol kebijakan atau penyimpangan sosial. Contohnya berita korupsi diungkap media, publik tahu, dan pejabat bisa diawasi, seperti itu. Kalau kata teori dari Harold Laswell, fungsi komunikasi massanya itu pengawasan, menafsirkan peristiwa, mewariskan nilai budaya, dan juga hiburan. Nah, selanjutnya, etika dalam komunikasi massa. Etika berarti tanggung jawab moral pekerja media agar tidak menyalahgunakan kebebasan prinsipnya. Nah, kayak jujur dan tidak memihak pada siapapun, tidak menyebarkan hoaks, tidak menjiplak karya orang lain, tidak digunakan untuk kepentingan diri sendiri, politik, seperti itu. Dan selanjutnya, hambatan komunikasi massa. Hambatannya itu perbedaan bahasa ataupun budayanya. Dan juga yang kedua itu ada salah tafsir pesan. Yang ketiga itu gangguan teknis atau alat rusak, sinyal yang hilang, seperti itu. Yang keempat juga ada prasangka ataupun emosi audiens. Contohnya seperti kayak berita disalahpahami karena bahasa terlalu sulit, seperti itu. Dan hambatan yang disebut noise atau gangguan, yaitu apapun yang menghambat pesan sampai dengan jelas ke penerimanya. Oke, selanjutnya ada aliran penyebaran pesan. Nah, yang pertama itu ada pesan langsung diterima masyarakat. Contohnya seperti masyarakat percaya isi berita di dalam TV. Yang kedua ada pesan lewat opinion leader atau orang berpengaruh. Contohnya seperti influencer menjelaskan berita ke pengikutnya, seperti itu.
Yang ketiga, ada pesan bolak-balik antara media, opinion leader, dan masyarakat. Contohnya kayak seperti topik viral di medsos lalu diangkat kembali oleh media. Nah, yang terakhir, dampak komunikasi massa. Komunikasi massa yang pertama itu kognitif, menambah pengetahuan. Yang kedua ada afektif, mempengaruhi perasaan dan juga emosi. Yang ketiga behavioral, mengubah perilaku ataupun tindakan. Contohnya seperti lihat iklan kesehatan, orang jadi rajin olahraga. Jadi pada intinya komunikasi massa punya kekuatan besar dalam membentuk opini publik, memberi edukasi dan menyebarkan informasi, tapi harus dijalankan dengan etika dan tanggung jawab sosial agar tidak menimbulkan dampak negatif seperti hoaks ataupun manipulasi berita. Sekian dari saya Muhammad Ali Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.